warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada mata kuliah screening gizi hari ini, kita akan membahas mengenai screening gizi pada dewasa. Nah, ada 11 alat screening gizi yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah gizi pada dewasa berdasarkan American Dietetic Association. Ya. Yang pertama ada Malnutrition Universal Screening Tools. Yang kedua ada Mini Nutritional Assessment Short Form. Yang ketiga ada Malnutrition Screening Tools. Yang keempat ada Simple Two-Part Screening Tools. Yang kelima ada Nutritional Risk Screening 2002. Kemudian ada Nutritional Risk Score. Kemudian ada Short Nutritional Assessment Questionnaire. Selanjutnya ada Screen 2AB. Kemudian ada Tools 1. Kemudian ada Rapid Screen Tools, dan yang terakhir ada Nutrition Screening Tools dari Bapen. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah Malnutrition Universal Screening Tools, kemudian yang kedua Malnutrition Screening Tools, yang ketiga ada Nutritional Risk Screening 2002, dan Short Nutritional Assessment Questionnaire. Nah, dari ke-11 metode screening pada dewasa ini digolongkan menjadi 5 tingkat, mohon maaf, 5 tingkat, yaitu tingkat yang pertama baik, kemudian tingkat kedua cukup, tingkat ketiga terbatas, tingkat keempat berdasarkan pendapat para ahli. Nah, tingkat ini berdasarkan sensitivitas dan spesifitas dari metode atau alat screening tersebut. Yang termasuk dalam tingkat 1 atau baik yaitu NRS tahun 2002 ya. Kemudian yang termasuk dalam tingkat 2 atau cukup yaitu MST, MUST, MNASF. Dan yang masuk ke dalam tingkat 3 atau terbatas yaitu ada Simple Two-Part Screen Tools, NST, kemudian Nutrition Risk Score, Tools 1, Rapid Screen, Screen 2AB, dan yang terakhir tingkat 5 yaitu SNEQ. Nah, dari ke-11 screening gizi ini dapat melihat beberapa hal yang terjadi pada pasien. Yang pertama, kehilangan berat badan, kemudian nafsu makan, IMT, keparahan penyakit pasien. Nah, NRS 2002 ini dapat melihat kehilangan berat badan, IMT, dan keparahan penyakit pasien. MST ini dapat melihat kehilangan berat badan dan nafsu makan pada pasien. Ya. Kemudian MOST ini dapat melihat kehilangan berat badan, IMT, dan keparahan penyakit pasien. Nah, Simple Two-Part Screen Tool ini hanya dapat melihat kehilangan berat badan pasien. NST berdasarkan Bapen ini dapat melihat kehilangan berat badan dan nafsu makan. Nah, Nutrition Risk Score ini dapat melihat keempat kategori tersebut, yaitu kehilangan berat badan, dapat melihat nafsu makan pasien, IMT, dan keparahan penyakit. Ya. Kemudian tool 1 dapat melihat kehilangan berat badan dan IMT, kemudian rapid screen dapat melihat kehilangan berat badan dan IMT, kemudian screen 2AB ini hanya dapat melihat nafsu makan pasien saja. SNEQ hanya dapat melihat kehilangan berat badan dan nafsu makan. Yang pertama ada Nutrition Risk Screen tahun 2002. Nah, NRS 2002 ini merupakan metode screening gizi terbaik dalam memprediksi terjadinya komplikasi atau kematian yang lebih tinggi dan lama perawatan pasien. NRS 2002 ini dikembangkan dengan asumsi indikasi pemberian dukungan gizi dengan melihat tingkat keparahan malnutrisi pada pasien dan juga peningkatan kebutuhan gizi yang merupakan dampak dari penyakit yang diderita. NRS 2002 ini mencakup pasien yang tidak malnutrisi saat tertentu, tetapi pasien tersebut memiliki resiko untuk menjadi malnutrisi dikarenakan penyakit yang diderita oleh pasien tersebut dan atau karena terapi yang diberikan seperti trauma mayor, pembedahan, atau kemoterapi yang dapat mempengaruhi asupan makan dan meningkatkan stres metabolisme. Nah, tujuan screening gizi dengan NRS 2002 ini adalah
untuk mendeteksi masalah gizi dan mengetahui dampak apa yang timbul karena resiko gizi kurang pada pasien di rumah sakit. Metode screening gizi ini memadukan faktor penyakit, gizi, dan juga usia pasien. Nah, metode screening NRS 2002 ini terdiri atas dua tahap, ya, tahap awal dan tahap akhir. Pada tahap awal, ini dilakukan untuk mengetahui status gizi pasien berdasarkan indeks massa tubuhnya. Kemudian berdasarkan penurunan berat badan, berdasarkan penurunan asupan makan, dan penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, dari keempat pertanyaan tersebut, jika terdapat satu atau lebih pertanyaan dengan jawaban ya, maka dilanjutkan ke pertanyaan pada screening tahap akhir. Namun, jika semua pertanyaan dengan jawaban tidak semua, maka screening diulangi pada jangka waktu 1 minggu kemudian. Ya. Pada screening akhir, ini terdapat dua pertanyaan yang mewakili pertanyaan tentang status gizi dan jenis penyakit pada pasien. Kemudian diberikan skor, di mana jika pasien semakin beresiko, maka skornya semakin tinggi. Ya, skor akhir ini didapatkan setelah menjumlahkan skor pada pertanyaan tentang status gizi dan juga skor jenis penyakit. Nah, setelah itu ada penambahan skor 1 bila pasien memiliki usia lebih dari 70 atau sama dengan 70 tahun. Nah, pengkategorian skor di akhir, ya, setelah skor screening awal dan screening akhir dijumlahkan, bila skor lebih dari sama dengan 3, maka pasien beresiko malnutrisi. Nah, bila skor kurang dari 3, maka pasien tidak beresiko malnutrisi. Yang kedua, Malnutrition Universal Screening Tools. Ya. Nah, MUST ini mudah digunakan, cepat, reproduksibel, kemudian memiliki konsistensi yang baik. MUST didesain untuk membantu mengidentifikasi pasien dewasa yang underweight dan beresiko malnutrisi maupun obesitas. Nah, MUST ini tidak didesain untuk mendeteksi defisiensi atau kelebihan intake vitamin dan mineral. Ya. MUST ini dapat digunakan untuk semua kelompok pasien dengan berbagai jenis perawatan, termasuk pola makan yang salah, kemudian masalah kesehatan mental, dan penyakit kritis. Selain itu, pada pasien yang mengalami gangguan cairan tubuh juga dan kehamilan serta menyusui, MUST ini dapat digunakan. Nah, pada pasien yang tidak dapat diukur berat badan dan tinggi badannya, ini dilakukan pengukuran alternatif dan dapat juga menggunakan kriteria subjektif. MUST ini hanya terdiri dari 3 pertanyaan saja. Ya, yang pertama pertanyaan tersebut yaitu berapa BMI pasien ataupun berapa IMT dari pasien tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, berapa penurunan berat badan dalam 3-6 bulan yang lalu. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah pasien menderita penyakit akut dan pernah atau berkemungkinan tidak mendapatkan asupan gizi selama lebih dari 5 hari? Nah, hanya 3 ini pertanyaan untuk MUST. 5 langkah untuk screening menggunakan MUST, ya. Yang pertama, pengukuran status gizi yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan BMI atau IMT. Nah, bila tidak dapat diukur berat badan dan tinggi badan pada pasien, ini dapat dilakukan pengukuran alternatif dan kriteria subjektif ya. Misalnya menggunakan data terakhir pasien ataupun dapat mengukur dengan panjang ulna, dapat mengukur dengan tinggi lutut atau rentang lengan yang kemudian nanti dikonversi menjadi tinggi badan. Kemudian langkah yang kedua yaitu kehilangan berat badan yang tidak disengaja ya. Kehilangan berat badan yang tidak disengaja selama 3-6 bulan terakhir dapat mendeteksi malnutrisi lebih baik daripada IMT.
Nah, data kehilangan berat badan ini dapat diketahui dari laporan pasien atau menanyakan apakah pakaian pasien mengalami kelonggaran selama 3 sampai 6 bulan terakhir. Kemudian selain itu dapat menggunakan riwayat penurunan nafsu makan atau ada mengalami disfagia gitu ya. Nah, untuk rumus menghitung penurunan berat badan, ini dapat dihitung dengan persen penurunan berat badan. Rumusnya adalah selisih dari berat badan biasanya, ya, selisih dari berat badan biasanya pasien dikurangi berat badan saat pasien masuk rumah sakit. Nah, kemudian dibagi dengan berat badan biasanya pada pasien. Kemudian dikali dengan 100%. Langkah yang ketiga yaitu penyakit akut yang dapat mempengaruhi resiko malnutrisi. Pasien termasuk beresiko malnutrisi apabila terdapat gangguan patofisiologi akut atau psikologi, serta tidak mendapatkan asupan gizi atau kemungkinan tidak mendapatkan lebih dari 5 hari. Ya. Nah, pasien yang termasuk kategori ini adalah pasien kritis dengan gangguan menelan, misalnya ada stroke, gitu ya. Kemudian cedera kepala atau menjalani pembedahan saluran pencernaan. Nah, langkah keempat yaitu mengkategorikan pasien dengan menjumlahkan skor yang ada. Bila skor total adalah 0, maka pasien ini eh, memiliki resiko yang rendah. Ya. Skor 1 memiliki resiko sedang, sedangkan skor lebih dari 2 sama dengan 2 ini memiliki resiko tinggi. Langkah yang terakhir, panduan manajemen. Nah, untuk semua kategori resiko, baik kategori 0 sampai 1, 2, atau lebih dari 2 tadi, ini dapat memberikan penanganan sesuai dengan kondisi dan memberikan konsultasi mengenai pemilihan jenis makanan yang dibutuhkan oleh pasien. Ya. Kemudian mencatat kategori resiko malnutrisi, dan mencatat kebutuhan diet tertentu sesuai dengan kebijakan rumah sakit. Nah, jika pasien obesitas, maka malnutrisi harus segera ditangani sebelum menangani obesitas. Maksudnya, bila pasien obesitas namun memiliki resiko malnutrisi, maka malnutrisinya dulu yang segera ditangani sebelum menangani obesitas pada pasien. Nah, pasien dengan risiko rendah atau skor 0 ini akan mendapatkan perawatan klinis secara berkala dan screening berulang seminggu kemudian. Ya. Nah, bila pasien dengan risiko sedang, ini akan diobservasi dan mendokumentasikan asupan makanan selama 3 hari, serta screening ulang seminggu kemudian. Nah, bila pasien dengan risiko tinggi, maka segera ditangani oleh dietitian. Meningkatkan intake makanan serta monitoring dan evaluasi rencana perawatan setiap minggu. Selanjutnya, alat screening gizi malnutrition screening tools atau MST. Nah, MST ini merupakan metode screening gizi yang sangat sederhana, cepat, valid, dan reliable untuk mengidentifikasi pasien yang mempunyai resiko kurang gizi. Ya. Hanya terdapat 2 pertanyaan yang memiliki tingkat sensitivitas dan spesifisitasnya paling tinggi dibandingkan dengan skor SGA, yaitu sekitar 93% sampai dengan 97%. Kemudian 2 pertanyaan inilah yang disebut dengan screening tools MST, ya, malnutrition screening tools. Nah, metode screening MST ini terdiri dari 2 pertanyaan saja. Yang pertama, kehilangan berat badan yang tidak diharapkan dan penurunan nafsu makan. Ya, kehilangan berat badan pada metode screening MST dikategorikan menjadi 4 kategori. Ya. Yang pertama, kehilangan berat badan 1-5 kg, maka diberi skor 1. Jika kehilangan berat badan 6-10 kg, maka diberi skor 2. Jika kehilangan berat badan 11-15 kg, maka diberikan skor 3. Ya. Kemudian jika kehilangan berat badan lebih dari 15 kg, maka diberikan skor 4.
Nah, jika ragu-ragu dalam mengidentifikasi kehilangan berat badan, maka diberikan skor 2. Adanya penurunan nafsu makan, maka diberikan skor 1. Ya. Untuk pengkategoriannya, jika jumlah skor dari semuanya lebih atau sama dengan 2, maka disimpulkan pasien mengalami risiko gizi kurang. Nah, kemudian screening tool selanjutnya adalah SNEQ. Nah, SNEQ ini merupakan salah satu alat screening gizi yang digunakan pada pasien dewasa di rumah sakit. Terdapat 3 pertanyaan pada SNEQ, yaitu apakah kehilangan berat badan sebesar 6 kilo dalam 6 bulan terakhir atau 3 kilo dalam 1 bulan kemarin? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada penurunan nafsu makan selama 1 bulan kemarin? Kemudian yang ketiga, apakah menggunakan minuman suplemen atau ada makanan enteral pada bulan kemarin? Tuh. Dari 3 pertanyaan ini, bila dijumlahkan skor lebih atau sama dengan 2, maka disimpulkan pasien mengalami risiko malnutrisi. Nah, ini tambahan untuk alat screening gizi, yaitu Nutrition Service Screening Assessment, di luar dari screening tools berdasarkan ADA yang di awal tadi. Nah, NSSA ini merupakan salah satu alat screening gizi yang digunakan pada pasien dewasa di rumah sakit. Ya. Beberapa data yang ada dalam formulir NSSA antara lain catatan medis, ya, meliputi diagnosa penyakit, usia, tinggi badan, berat badan ideal, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kriteria evaluasi. Ini terdiri dari kehilangan nafsu makan kurang dari 48 jam, atau ada kesulitan mengunyah atau menelan makanan, kemudian ada alergi makan, lama rawat inap lebih dari 7 hari, kemudian lebih dari 65 tahun dengan operasi pada saat pendaftaran, kemudian kurang dari 50% makanan dikonsumsi, dan pasien terlihat kurus. Nah, hasil dari screening menggunakan NSSA ini dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama yaitu malnutrisi, ya, bila terdapat 3 kriteria evaluasi. Ya. Kemudian tidak beresiko malnutrisi bila terdapat kurang dari 3 kriteria evaluasi. Kemudian kehilangan nafsu makan, ini ada beberapa pertanyaan dari NSSA, ya, ada 8 pertanyaan pada kuesioner NSSA. Yang pertama, kehilangan nafsu makan lebih dari 48 jam. Ini bila kehilangan selera makan lebih dari 2 kali 24 jam atau 2 hari sebelum dilakukan screening gizi. Yang kedua, terjadi kesulitan mengunyah atau menelan. Ini bisa jadi karena ada operasi wajah atau operasi mulut, kemudian stroke, ataupun gigi tidak lengkap, kemudian karies gigi atau sariawan, atau peradangan penyumbatan antara mulut dan kerongkongan. Ya. Yang ketiga, intoleransi alergi pantangan makan. Ya. Yang keempat, lama rawat inap lebih dari sama dengan 7 hari. Ya. Ini bila jumlah rawat inap pasien dihitung dari awal masuk rumah sakit hingga keluar dari rumah sakit. Kemudian pertanyaan yang kelima, lebih dari 65 tahun pada saat masuk rumah sakit, usia, ya, usia pasien lebih dari 65 tahun pada saat masuk rumah sakit. Kemudian pertanyaan yang keenam, makanan yang dikonsumsi kurang dari 50%. Ya. Ini jumlah rata-rata konsumsi makanan dalam sehari baik yang disediakan dari rumah sakit maupun dari luar rumah sakit dibandingkan dengan kebiasaan makan sehari-hari sebelum dirawat di rumah sakit kurang dari 50% atau setengah porsi dari biasanya. Kemudian pertanyaan ketujuh, terlihat malnutrisi. Nah, ini apabila kondisi pasien ini terlihat kurus, pucat, letih, lemah, lesu yang terlihat secara fisik gitu ya. Kemudian yang kedelapan, modifikasi diet. Nah, diet ini diet yang diberikan oleh rumah sakit
dimodifikasi dengan mendapatkan makanan tambahan berupa makanan parenteral atau enteral. Sekian untuk materi hari ini. Eh, Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kalian melewati simbal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.